Nabi Muhammad berdoa, ya Allah jayakan Islam ini, agungkan Islam ini, tinggikan Islam ini dengan kau berikan hidayah kepada salah satu di antara dua umat. Jadi ada Ammar bin Hisham, ada Umar bin Khattab. Dua-duanya pentolan Mekah nih, jagoan. Ammar bin Hisham itu Abu Jahal. Umar bin Khattab Sayyidina Umar. Doa nanti. Mudah-mudahan aja doa tadi yang Nabi Muhammad panjatkan mengenai diri ente. Langsung sama Umar luluh hati. Ya udah di mana sekarang Muhammad? Oh ada tuh di Darul Arqam. Di rumah fulan. Sayyidina Umar ke sana. Masuk Islam. Setelah masuk Islam, ya Nabi Muhammad, ini agama yang dibawa hak apa batil? Oh hak. Kalau hak ngapain ngumpat? Ayo keluar. Hari itu juga keluar ke Mekah. Nah, ketika mereka udah masuk Islam, tuh nih, kan mereka harus balik ke Madinah. Mereka balik nggak 6, 8. Kenapa? Rasul utus orang Mekah. Tuh nih, ente ikut ajari tuh orang-orang Madinah yang dari keluarga dekat mereka 6 orang. Tuh nih, ente berangkat ikut mereka. Jadi nih 6 orang Madinah udah masuk Islam, hendak kembali ke Madinah, Rasul kirim 2 orang. Untuk apa? Ajarin kepada mereka. Sebelum Rasul masuk kota Madinah, nggak ada satupun rumah di kota Madinah, melainkan rumah tadi udah mengenal ajaran Islam. Udah kenal. Tuh, sehingga Rasul masuk kota Madinah disambut gak? Disambut oleh Al-Badru alaina. Nah, ini malam minggu kedua, tepatnya tanggal 13 November 2021, bertepatan dengan tanggal 8 malam 9 Rabiul Tsani 1443. Jadi alhamdulillah yang aturan pengajian kan minggu kemarin ya. Tapi ada murid di mana sih? Musola itu. Oh. Jadi apa yang takut ngeganggu, tapi jalan mau ngomong kan lewat situ. Jadi diundur malam ini. Oh. Ini sekarang hall katanya. Setahun ya? Cepetnya subhanallah. Subhanallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Pelajaran sih sebenarnya kita keliling tauhid ya. Udah sampai bab hari kiamat kalau nggak salah. Betul ya? Iya. Ya. Tapi malam ini Anda nggak ngajar tauhid. Apa? Ngajar tentang ya hal yang untuk mengingatkan kita kembali bahwasanya ya sumber pertama petunjuk keselamatan kita hidup dari dunia sampai akhirat adalah Al-Qur'anul Karim. Itu Al-Qur'an tuh ya kitab suci Allah Ta'ala yang merupakan wahyu kepada Muhammad SAW yang belajar untuk bisa baca Al-Quran, hukumnya fardu ain. Lalu buat kita yang udah bisa baca, membacanya sunnah. Tapi nggak ada ibadah sunnah yang paling afdol kata Muhammad SAW ya, kecuali baca Al-Quran. Itu baca Al-Quran ibadah yang paling afdol. Sebab baca Al-Quran ya, itu Allah akan selalu berikan pahala bagi dia yang membaca, baik yang ngerti maupun yang tidak ngerti. Itu Al-Quran. Al-Quran tuh ente baca, aneh baca. Aneh ada ilmu ala kadar. Tuh ente di bawah aneh ilmunya misalnya. Boleh. Atau ada orang lebih alim baca Quran. Yang alim, yang awam selagi dibaca Quran, benar hurufnya, benar panjang pendeknya, maka pahala masing-masing diberikan oleh Allah Ta'ala setiap satu huruf 10 kebaikan. Itu Al-Quran. Yang sekarang udah jarang dibaca sama orang. Jarang orang baca Quran, bahkan berbanyak orang tua enggak mendidik anaknya untuk bisa baca Al-Quran. Padahal Al-Quran satu di antara perbuatan baik yang orang kerjakan, yang Al-Quran pasti dan mutlak akan memberikan syafaat buat orang yang membacanya, apalagi mengamalkannya di hari kiamat kelak. Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya. Tuh, Al-Quran memberikan syafaat bagi para pembaca dan yang mengamalkan isinya. Sholat yang 5 waktu memberikan syafaat. Puasa Ramadan memberikan syafaat. Tuh. Ya, tapi ini Al-Quran sudah banyak ditinggalin sama orang. Dan bahkan bukan saya ditinggalin membacanya. Tuh nih, bahkan udah banyak orang Islam nggak bisa baca kitab suci Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Terutama kita yang jadi orang tua, jangan sampai kita ya punya anak nggak bisa baca Al-Quran. Sebab kita namanya hidup cari nafkah buat anak, cari kebutuhan buat istri, buat segala macam. Ya, itu banyak kekurangan kita dalam menjaga perintah Allah Ta'ala. Tapi di hari kiamat banyak orang tua yang Allah muliakan, yang Allah Ta'ala tinggikan derajatnya, yang Allah Ta'ala ya berikan dia segala sesuatu yang dia terheran-heran. Ya Allah, dari mana aku dapat kebaikan ini? Padahal aku semasa hidup nggak pernah berbuat kebaikan yang menjadikan aku dapat pahala yang demikian besar sisi engkau. Kata Allah Ta'ala, itu karena kamu ya peduli untuk mendidik anakmu baca Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Astagfirullahaladzim. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaihi ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaihi ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. An Abi Umamah, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sahabatnya Muhammad SAW. Sayyidina Abi Umamah, sahabat terkemuka. Semoga, dan satu di antara sahabat yang kaya dia nih. Beliau sahabat kaya, punya ontak merah. Ontak merah tuh kalau kita sekarang tuh mobil Ferrari, Ferrari atau itu tuh apa? Porsche yang 6 miliar, 4 miliar tuh. Lamborghini. Ya. Abu Umamah tuh Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ya. Apa diriwayatkan dari beliau? Beliau berkata. Ini Sayyidina Abu Umamah berkata, radhiyallahu anhu, wa nabil jimin. Harradana Rasulullah SAW ala ta'alumil Qur'an. Nabi besar Muhammad SAW harradana, arti harradana tuh ya, mendorong kami, memberikan semangat kepada kami, memberikan spirit kepada kami, menekankan kepada kami ya, ala ta'allumil Qur'an, untuk kami belajar Al-Qur'an. Maaf, sahabat juga enggak semuanya bisa Al-Qur'an dulu. Tuh, ngerti? Kan mereka bisa bahasa Arab, emang tinggal di Arab. Emang bahasa Arab mereka bahasa hari-hari. Cuma belum tentu mereka mengenal huruf Arab. Sedangkan Al-Qur'an Allah turunkan dengan bahasa Arab. Tuh, sehingga untuk mereka bisa baca Al-Qur'an, mereka harus belajar huruf alif ba ta. Oh, di antaranya kan banyak tuh sahabat yang jadi guru. Tuh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau sana pernah terangkan entah di mana. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya adik namanya Fatimah. Itu Fatimah punya laki namanya Sayyidina Sa'ad bin Zaid. Tuh, dia masuk Islam lebih dulu sebelum Sayyidina Umar. Sebelum Sayyidina Umar. Tuh, ya. Nah, ketika Sayyidina Fatimah, adiknya Sayyidina Umar, ya, dengan suaminya Sayyidina Sa'ad bin Zaid masuk Islam, Rasulullah mengutus Sayyidina Khabbab bin Arad untuk datangi Siti Fatimah bintil Khattab sama Sa'ad bin Zaid ya, ke rumahnya ngajar alif ba ta, ngajar Quran. Tuh, ngerti? Kenapa? Karena dia belum bisa baca Quran. Kalau bahasa Arab jangan ditanya. Tuh, ngerti? Bahasa Arab memang hari-hari mereka. Tuh, diajarin tuh, ya. Nah, kejadian itu yang menyebabkan Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, karena saat itu Sayyidina Umar lagi mencari Muhammad. Sayyidina Umar pernah berupaya sebelum masuk Islam mencari Nabi Muhammad untuk dia bunuh. Tuh, ngerti? Di tengah jalan dia dihadang sama orang. Itu mau kemana? Anda mau nyari Muhammad, di mana dia? Mau ngapain? Anda mau bunuh dia. Tuh, ngerti? Karena dengan agama yang dibawa nih, ya, menjadikan anak sama bapak retak segala. Ya, ente ngapain nyari Muhammad? Di rumah ente ajaran Muhammad belum masuk. Kaget. Ada ente tuh, ya, Fatimah bintul Khattab sama suaminya Sa'ad bin Zaid udah masuk Islam, udah ikut agama yang Muhammad bawa. Balik tuh Sayyidina Umar. Tuh, ternyata di rumahnya ada Khabbab bin Arad. Tuh, sahabat Rasulullah yang Rasulullah suruh untuk mengajarkan Al-Quran kepada adiknya Sayyidina Umar sama suaminya. Tuh, wah, begitu dengar ada yang ketok pintu, ngumpat tuh untuk Sayyidina Khabbab. Ngumpat. Akhirnya Siti Fatimah lagi megang lembaran Quran surah Toha yang sedang diajarkan oleh Sayyidina Khabbab. Tuh, di luar kesengajaan, ketika buka pintu, kertas ada di tangannya. Sayyidina Umar tanya, apa itu? Enggak, jangan. Coba lihat. Enggak boleh, ente najis. Karena Sayyidina Umar masuk Islam. Ente najis. Tuh, ngerti? Sedangkan ini suci. Lihat, nggak dikasih, berebut. Tuh, ngerti? Akhirnya suaminya Siti Fatimah menghalangin, pukul Sayyidina Umar. Tuh, karena Sayyidina Umar kan jagoan. Tuh, jatuhlah tuh suaminya Sa'ad bin Zaid, ya, dan dihalangi oleh adiknya Fatimah, ya, karena itu suaminya yang dianiaya. Tuh, akhirnya Siti Fatimah pun berdarah mulutnya. Sayyidina Umar lihat darah keluar dari adiknya, berhenti menganiaya. Karena apa? Karena ini adiknya paling disayang. Tuh, berhenti, duduk. Yaudah, kata Umar, kalau ente nggak izinkan ane megang, coba bacain apaan? Dibacain sama adiknya. Toha ma anzalna alaikal Qur'an.
Gemeter Sayyidina Umar. Langsung berkata, wah ini sih bukan bahasa Muhammad. Kenapa? Sayyidina Umar ahli bahasa Arab, ahli sastra. Tuh ngerti? Sastra bahasa tinggi Sayyidina Umar. Tuh ngerti? Nah, begitu Sayyidina Umar udah mulai luluh hatinya dan meyakinkan ini yang apa yang dibawa oleh Muhammad ini bukan bahasa Muhammad. Melainkan ini bahasa Tuhan yang mengirim Muhammad. Itu kata Sayyidina Umar. Belum masuk Islam, baru Khabbab keluar dari dapur ngumpat. Tuh, Sayyidina Umar Khabbab. Tuh, karena kenal kan orang Mekah teman. Tuh, meskipun nggak se-RW, tuh ngerti? Se-RW enggak. Itu namanya kita kenal, teman suka ketemu ya. Suka ketemu di counter beli pulsa, beli paket enggak. Tuh, Khabbab. Tuh, dia. Ngapain tuh? Ya udah ngajarin tuh. Ya Umar absyir, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, ente gembira deh. Bergembira ente. Kali-kali doa Rasulullah 2 hari yang lalu, ya, itu doa buat ente. Apa? Muhammad doa apa? Nabi Muhammad berdoa, ya Allah jayakan Islam ini, agungkan Islam ini, tinggikan Islam ini dengan kau berikan hidayah kepada salah satu di antara 2 umat. Jadi ada Ammar bin Hisham, ada Umar bin Khattab. Dua-duanya pentolan Mekah nih, jagoan. Ammar bin Hisham itu Abu Jahal. Umar bin Khattab Sayyidina Umar. Doa nanti. Mudah-mudahan aja doa tadi yang Nabi Muhammad panjatkan mengenai diri ente. Langsung Sayyidina Umar luluh hati. Ya udah di mana sekarang Muhammad? Wah ada tuh di Darul Arqam. Di rumah fulan. Sayyidina Umar ke sana. Masuk Islam. Setelah masuk Islam, ya Nabi Muhammad, ini agama yang dibawa hak apa batil? Oh hak. Kalau hak ngapain ngumpat? Ayo keluar. Hari itu juga. Keluar ke Mekah. Keluar ke Mekah tuh langsung ke Mekah. Butuh udah. Sayyidina Hamzah udah lebih dulu masuk Islam beberapa hari sebelumnya. Apa yang namanya? Ngomong apa kok soal-soal sih? Oh tentang Quran. Jadi apa yang Nabi Muhammad SAW Harodoh tuh ya mendorong kami, ya memberikan semangat kepada kami, memberikan spirit kepada kami, menekankan kepada kami, ya untuk kami ini ta'allumil Quran, belajar Al-Quran. Quran harus dipelajari. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW mendorong kami, menyemangatkan kepada, menekankan kepada, ayo belajar Quran, belajar baca. Itu Rasulullah menyuruh sahabat ya yang udah bisa, sahabat yang bisa baca Quran, yang udah emang pintar bahasa Arab segala macamnya, itu yang baru masuk Islam, itu sama Rasulullah disuruh ente ajarin dia. Makanya kan sejarah Rasul itu penting. Orang sekarang bicara akhlak Rasul mulu. Sejarah Rasulullah begini, itu Rasulullah di Makkah 13 tahun. Jadi Rasul. Dari umur 40 sampai 53. Umur 53 ke Madinah. Umur 63 meninggal. Itu waktu Rasulullah berapa tahun di kota Madinah, di kota Mekah jadi Rasul, kan namanya itu sebar tuh, ada ajaran baru di Mekah. Tuh ngerti, namanya Muhammad. Nah, dari Mekah, dari Madinah datang 12 orang. Pertama 6 orang datang tuh, di tahun keberapa dari Rasul menjadi Rasul, datang tuh dari Madinah 6 orang. Tuh ngerti, ketemu Rasulullah, menyatakan masuk Islam. Orang Madinah ya? Orang Madinah. Tuh, yang saat itu perjalanan bisa 3 bulan naik onta. Mekah Madinah. Mereka masuk Islam di tangan Rasulullah, 6 orang. Nah, ketika mereka udah masuk Islam, tuh nih, kan mereka harus balik ke Madinah. Mereka balik nggak 6, 8. Kenapa? Rasul utus orang Mekah. Tuh ngerti? Ente ikut, ajari tuh orang-orang Madinah yang dari keluarga dekat mereka 6 orang. Tuh ngerti? Ente berangkat, ikut mereka. Jadi, ini 6 orang Madinah udah masuk Islam, hendak kembali ke Madinah, Rasul kirim 2 orang. Untuk apa? Ajarin kepada mereka. Tuh ngerti? Apa? Tuh tentang ajaran Islam yang mereka lebih dulu udah dapat. Tuh kenapa? Ini yang 6 udah masuk Islam nih. Kan mereka nanti yang 6 punya keluarga. Tuh ngerti? Nah, untuk membantu ya kekuatan 6 orang ini Rasul kirim 2 orang. Tahun berikutnya datang 12 orang. Ketika mereka hendak pulang, Rasul ajak ente ikut. Ikut sama 12 orang Madinah. Makanya sebelum Rasulullah masuk kota Mekah, nggak ada rumah di kota, sebelum Rasul masuk kota Madinah, nggak ada satupun rumah di kota Madinah, melainkan rumah tadi udah mengenal ajaran Islam. Udah kenal. Tuh, sehingga Rasul masuk kota Madinah disambut gak? Disambut oleh Al-Badru alaina. Bukan saja di satu kota, bukan saja di apa di Madinah, di semua kota Madinah. Tuh, karena mereka udah dapat ajaran Islam Muhammad SAW. Tuh, dari 6 12. Terus berkembang. Jadi yang 12 ini nyebar ke keluarganya, ke temannya di pasar, di usaha, dia kenalin Anda masuk Islam. Ada agama Muhammad SAW. Agama Allah yang Muhammad SAW. Ini ajaran begini. Terus tadi ngajak ke orang. Itu akhlak namanya. Kan kita nggak begitu. Makanya memudari kan begitu.
Jadi Nabi Muhammad SAW, ya, kata Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili, ya, mendorong kami, menyemangatkan kami, ya, ala ta'alamil Quran, untuk kami, ya, belajar Al-Quran, mengerti Al-Quran, mengetahui Al-Quran, ya, dalam membacanya, dalam hukum panjang pendek. Tuh, kami ditekankan Rasulullah, belajar Al-Quran, belajar Al-Quran segala macam. Kemudian setelah beliau Nabi Muhammad SAW, ya, mendorong kami, memberikan semangat kepada kami untuk kami belajar Al-Quran, ya, apalagi bisa mengerti Al-Quran segala macamnya, ya. Kemudian beliau SAW akhbarana, memberitahukan kepada kami an fadlihi, ya, tentang keutamaan baca Al-Quran. Tuh, diterang, nih baca Al-Quran. Tuh, tuh. Jadi suruh belajar, lalu setelah mereka ditekan Rasulullah kan, nih kalau ente mau belajar apa? Kalau ente mau belajar baca Al-Quran, lalu ente bisa baca Al-Quran, nih keutamaan Al-Quran. Tuh nih, orang yang baca Quran nih keutamaan begini. Enggak ada ibadah yang dikerjakan, ya, yang lebih afdal pada baca Quran. Diterangkan Rasulullah keutamaan baca Quran. Keutamaannya dalam membaca, dalam mengamalkan, dalam mengerti, ya, dalam mempelajari, diterangkan Rasulullah. Tuh, di antaranya huruf demi huruf kamu dapati 10 kebaikan. Huruf demi huruf loh. Berarti ya? Alif lam mim. Itu 3 huruf kata Rasulullah. Aku tidak bilang orang yang baca alif lam mim itu 1 huruf, enggak. Melainkan aku akan mengatakan alif itu 1, lam itu 1, mim itu 1. Berarti tidak ada orang membaca alif lam mim melainkan dia dapat 30 kebaikan dari Allah. Kenapa? Karena 1 huruf Allah balas 10. Sedangkan alif lam mim kata Rasulullah itu 3 huruf. Berarti alif ente baca 1 huruf, berarti ente berbuat kebaikan karena ente baca huruf Al-Quran. 1 huruf yang ente baca yang itu sebagai kebaikan di mata Allah, Allah balas 10. Lam 1 kebaikan, Allah balas 10, udah 20. Mim 1 kebaikan, Allah kasih 10, berarti udah 30. Ente baca alif lam mim ente dapat 30 pahala dari Allah. Tuh, belum seterusnya. Tuh, gimana ya orang baca Quran, hatam, ulang lagi, hatam, ulang lagi, hatam, ulang lagi. Wagala, dan Muhammad SAW berkata, ta'allamul Quran, kalian belajar Al-Quran. Maaf, jarang yang belajar Quran, jarang. Seperti anak kecil masih banyak dan segala macamnya. Tapi maaf, itu paling sampai kelas berapa doang. Selanjutnya udah gak belajar lagi. Sehingga SMP mereka udah lupa baca Quran. Nanti waktu belajar segala macam, lalu setelah itu SMP sibuk deh. Tuh ada apa? Ada PM. PM tuh artinya pendalaman materi, KT-nya. Udah hari lupa deh, banyak kesibukan, ada tugas ini, ada ulangan ini, ada ini segala macamnya tuh. Ada wah, naudzubillah. Akhirnya Quran diabaikan. Di luar sana dari kecil belajar Quran, SMP lupa. Ngerti? Dan gak ada dosa yang lebih besar melainkan dosa yang orang Allah berikan nikmat belajar Quran lalu dia lupa. Itu dosa yang paling besar. Tuh. Jadi Muhammad SAW bersabda, ta'allamul Quran, belajar Al-Quran, kata Rasulullah. Ini perintah dari Rasulullah. Tuh. Thumma akhbarna an fadlih. Kemudian beliau menjelaskan kepada kami tentang keutamaannya. Tuh, maaf ya, jangan taruh Quran di bawah ya. Ente di rumah, ya, jangan sampai ada di lemari ente di atas Quran ada sesuatu yang bukan Quran. Kasih tahu, dosa besar itu. Misalnya dia lemari rumah kita, ngomong bupet atau toilet, bukan toilet, orang dulu bilang toilet, tuh, atau rak, ngomong ya, di situ ada Quran segala macamnya. Udah, jangan ada di atas Quran sesuatu selain Quran lagi. Maaf, itu dosa besar ya. Jadi nggak boleh di atas Quran kecuali Quran. Tuh, jadi jangan coba-coba di atas Quran kitab. Jangan coba-coba di atas Quran ya buku-buku wirid, selawat, maulid, nggak boleh tetap. Tuh, Quran harus ada di tempat yang paling atas. Tuh, ngerti? Dan tidak boleh ada di atas Quran kecuali Al-Quran. Tuh, ngerti? Kalau ntar pulang ada ya udah pindahin, ganti. Tuh, minta maaf, minta ridho Allah Ta'ala. Setelah itu kasih tahu siapa keluarga kita. Tuh, siapa tuh, mulai besok jangan ada sesuatu di atas Quran kecuali Quran. Wajib dikasih tahu. Tuh, kalau apa? Itu dosa yang nggak disadari. Wali-wali besar Raudhatul Rahmah, ya, di antaranya tuh, ya, aneh punya guru tuh dan jamaah yang suka ngaji ke ZN. Dari kemarin malam menerangkan seorang imam besar, namanya Imam Bishr bin Harith Al-Hafi. Tuh, Imam Bishr bin Harith Al-Hafi asal-asalnya orang biasa, orang awam, tapi jadi wali besar, namanya sampai sekarang terkenal sampai kiamat. Sama orang baik di pandang agama namanya dikenal.
Dia orang biasa, orang awam kayak kita. Ngerti? Tapi dia nggak pernah berbuat hal yang yang fatal dalam agama. Ngerti? Ibarat kata dia malam ke rumah temannya begadang lalu menjelang subuh dia pulang. Ngerti? Ketika dia pulang habis iseng-iseng segala macamnya, ya, di tengah jalan dilihat ada tulisan. Tulisan ini, ya, sama dia apaan tuh, kok kayak bahasa Arab. Diambil sama dia sebuah kertas di tengah jalan. Nih kayak begini nih. Coba ada duit. Nih, dia ketemu kertas begini nih tengah jalan. Imam Bishr bin Harith Al-Hafi. Tuh, dia lihat ada kertas di tengah jalan, diambil sama dia. Tahu-tahu di kertas tadi ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, wa nazzafahu, dibersihin itu kertas. Dibersihin. Dan di dalam kantong dia ada 2 dirham. 2 dirham kalau kita taruh 2.000 perak. 2.000. Tuh, maka dia belanjakan dari 2.000 tadi, dia 1.000 perak dikeluarin, dia beli minyak wangi. Dia beli minyak wangi, ya, lalu dia pulang ke rumah, dibersihin itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang udah kotor keinjak orang. Dibersihin. Setelah dia bersihin, ya, segala macam udah mulai kelihatan segala macam dan kotor mulai hilang, dikasih minyak wangi, dihabisin tuh minyak wangi sebotol yang dia beli. Tuh, setelah itu dia taruh di tempat yang paling atas di rumah dia. Tuh, nggak ada yang paling tinggi, ya, melainkan yang tempat yang tinggi tadi di rumah dia. Tuh, kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang dia nemu di tengah jalan, yang udah dikinjak-kinjak orang segala macamnya kotor, lalu kini udah dibersihkan dan diwangikan dengan minyak wangi yang dia beli. Dia taruh. Ingat, dia orang biasa. Falamma nama, ketika dia tidur, tuh Imam Bishr bin Harith Al-Hafi, ketika dia tidur, ya, wara'a fil manam, dia ngelihat dalam tidurnya, ya, wasami'a hatifan, dan dia dengar ada suara yang enggak ada wujud makhluknya. Kama tayyabata ismi tayyatu isma fid dunya wal akhirah. Hai Imam Bishr bin Hafi, sebagaimana ente telah membuat harum nama aku, ente telah membuat bagus nama aku akan baguskan nama kamu di dunia dan di akhirat. Sampai sekarang namanya terkenal di mata orang baik. Sampai sekarang. Tahu ngerti? Beliau meninggal kurang lebih tahun 100 lebih atau 200. Berarti udah 1200 tahun yang lalu. Orang sekarang masih hidup, kita enak. Lu masih hidup, gue enak malu. Tuh, ngerti? Diagungkan nama Allah. Tuh, ngerti? Orang sekarang bujuk udah baca Yasin, tahlilan, tuh ngerti? Wah, ilah, Qurannya di bawah. Yasinnya di bawah. Tuh, ngerti? Yasin sama kaki lu sederajat. Na'udzubillah. Tuh, ngerti? Lu kan kaki lu WC. Tuh, ngerti? Kotor. Itu Quran firman Allah. Lu kata baca Yasin niatin pahala buat orang tua yang meninggal, katanya buat kakek lu yang meninggal, tuh, tapi akhlak lu nggak ada, Allah tolak. Tolak, nyata. Ini di kehidupan kita terjadi hari-hari begitu. Tuh, ngerti? Kenapa kita ibadah sama Allah kok kita nggak merasa nikmat dengan ibadah? Lu ibadah nggak pakai akhlak. Tuh, ngerti? Akhlak tuh apa namanya dasar utama untuk diterima ibadah sama Allah. Tahu nggak? Ibadah tapi nggak pakai akhlak, ibadah nggak pakai tata kerama. Tuh, ngerti? Lu kira Tuhan besan lo? Kan bukan. Tuh, jadi akhlak yang kurang. Tahu nggak? Ambil Quran pakai tangan kiri. Tuh, bawa Quran pakai tangan kiri. Yang nggak orang sholat jalani. Tuh, jadi kata Imam Abu Umamah, Nabi Muhammad bersabda, ta'allamul Quran, belajar Al-Quran. Tuh, ketahui oleh kalian, ya, ilmu-ilmu Al-Quran. Tuh. Dan Rasulullah juga nggak saja memperintahkan kepada kita tentang belajar Al-Quran, tapi Rasulullah jelaskan tuh tentang keutamaannya. Nih kalau kita baca Quran, tuh, ketika ente ada di hadapan guru yang akan mengajarkan ente Al-Quran, ya, lalu si guru tadi mengatakan kepada kamu, ayo, tuh, ya, Roni, tuh, Udin, ayo ikutin ya, Bismillahirrahmanirrahim. Si murid baca Bismillah, maka kalau orang tuanya meninggal lagi disiksa sama Allah, spontan Allah perintahkan angkat siksaan. Karena Allah telah nggak kepengen menyiksa seorang hamba di alam kubur, sementara si hamba tadi punya anak di dunia yang menyebut nama Allah. Suruh angkat siksanya. Banyak riwayat begitu. Jadi orang tua ada siksa di alam dunia, di alam kubur, di alam barzakh, sementara si orang tua ini punya anak di alam dunia masih hidup. Jadi istri yang ditinggalkan, ya, peduli kepada ajaran agama buat anaknya ini. Ternyata si anak dibawa pengajian ke rumah guru-guru yang mengajarkan. Lalu ketika si anak ada di pengajian di hadapan guru, si guru menuntun kepada anaknya untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Si anak ngikutin. Sejak itu Allah telah angkat siksa bapaknya di alam barzakh.
Tuh, ngerti? Dan tidak mungkin lagi disiksa kembali sampai kiamat, nggak mungkin. Berkah apa? Berkah ya, ajar apa Al-Quran diajarkan kepada anak-anak kita. Maka orang dulu tekankan agama. Tuh, orang sekarang enggak. Tuh, tekankan umum. Tuh, mau makan apa lo? Terkawin anak orang dikasih apa? Kasih batu kolan. Insya Allah kenyang. Wagala, dan beliau Nabi Muhammad melanjutkan sabdanya, Innal Quran, tuh sesungguhnya Al-Quran yang dipelajari oleh kalian, ya. Dan keutamaan nih kalau kalian belajar Al-Quran, lalu setelah kalian bisa kalian baca, ya. Innal Quran, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamati, dia akan datang di hari kiamat kelak, dalam arti pahala orang buat orang bacanya, keutamaan buat orang yang membacanya. Jadi kita di dunia baca Quran nih, ya. Tapi bukan baca Quran Yasin ya, bukan. Arti baca Quran tuh kita baca ya dari mulai alif lam mim sampai khatam, boleh 6 bulan, boleh setahun, terserah. Arti ya? Ibarat kata ente bacanya malam ini ya, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitab. Terus tuh, oh ternyata ain ketiga ente sadaqallah. Sadaqallahul azim. Besok ente baca terusin. Arti ya? Oh dapat lagi 3 ain sadaqallah. Terus begitu. Ternyata bacaan ente dari mulai alif lam mim ya, terus ya 6 bulan khatam. Setelah hatam, ulang lagi begitu. Tuh, ngerti? Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Al-Quran yang dipelajari oleh kalian, ya, lalu setelah bisa kalian baca, ya, kalian punya waktu untuk membaca Al-Quran, mau pagi, kayak mau siang, mau sore, mau maghrib, terserah. Tuh. Maka Quran yang dibaca oleh salah seorang di antara kalian, ya'ti yaumal qiyamah ahwaj ma yakunu ilaih. Tuh, ngerti? Ya. Yaitu dia akan datang di hari kiamat, ya, sebagai sesuatu yang ya adanya itu Al-Quran amat sangat dibutuhkan oleh kita. Jadi saat itu kita dalam keadaan hari kiamat. Kiamat kan mengerikan. Tuh, huru haranya segala macamnya, ya. Sedangkan kita tuh dalam keadaan ya amat sangat butuh kepada hal yang bisa menenangkan kita dari huru hara hari kiamat. Tuh. Kita yang butuh untuk dapati pertolongan, kita yang butuh untuk dapati bantuan dan hal-hal yang meringankan kita dari huru hara kiamat. Sementara Quran datang seakan dia yang menjadi butuh kepada kita. Seakan Quran yang butuh sama kita. Tuh, kita lagi bingung nyari pertolongan, nyari perlindungan segala macamnya. Tuh, tentu ada yang datang kepada kita di hari kiamat. Tuh. Gala fayaqdum ala sahabihi, tuh, bi ahsana suratin. Maka tahu-tahu kita lagi di hari kiamat, lagi bingung. Tuh. Tahu-tahu ada yang datang kepada kita. Padahal saat itu kita butuh untuk mendapatkan orang yang bisa nolong kita. Tapi tahu-tahu ada yang datang kepada kita. Yang datang kepada kita ini, ya, lalu apa dengan bentuk yang demikian ahsan surah, apa rupa yang paling indah, rupa yang paling sempurna, yang paling bagus segala macam. Seraya berkata itu makhluk. Padahal di Al-Quran tuh. Di Al-Quran. Tuh, ngerti? Itu Quran berkata ata'arifuni. Bro. Tuh. Ente kenal aneh ya? Jadi gini nih, kita di hari kiamat bingung. Kan huru hara mengerikan. Huru hara mengerikan. Tuh, ngerti? Tahu-tahu deh ada yang datang kepada kita nih. Maaf, yang datang tadi Quran. Tuh, ngerti? Dia bi ahsani surah. Rupanya, penampilannya, bentuknya ya paling sempurna aja bentuk saat itu. Yang bisa kita sifatkan. Tuh, datang nih kepada kita. Ya. Seraya si Quran itu berkata, ata'arifuni. Ente kenal gak mah? Kata Quran. Tuh, ngerti? Ibarat kata itu pahala kita membacanya. Pahala kita mengamalkan Al-Quran. Meskipun nggak kita mengerti Al-Quran, tapi kan kita ngaji. Tuh, ngerti? Kita namanya dari mana yang tersirat dari Al-Quran. Tuh. Udah, lalu kita amalkan sebisa-bisa kita. Tuh, ngerti? Yang semua kebaikan yang kita jalankan di Al-Quran, intinya pengamalan dari apa yang ada dalam Al-Quran. Baik hukum, aturan, segala macamnya. Tuh, maka Quran itu datang dari kiamat bi ahsani suratin, dengan ya bentuk rupa yang paling sempurna, yang nggak ada cacat sama sekali, ya. Seraya Quran itu berkata, ata'arifuni, ente kenal mana? Tuh. Fayaqulu, maka ini dia yang baca Quran di dunia nih. Kita yang baca Quran di dunia. Tuh, baca Quran di dunia tapi kita nggak ngerti isi Quran, perintahnya atas aneh apa ya? Larangan Quran buat aneh apa? Kita kan nggak ngerti, tapi kita ngaji. Dengan gaji kita tahu, oh perintah Quran ini, oh anjuran Al-Quran ini, oh larangan Al-Quran begitu, oh ancaman Al-Quran begitu. Tuh, ya, Qurannya kita baca. Itu sebagai perbuatan utama yang paling afdal.
Tuh. Dan terus Allah pelihara itu berjalan buat kita dari kehidupan sampai Allah pelihara kita mati sul khatimah. Tuh. Udah. Maka ketika dari kiamat Quran datang dengan rupa sedemikian indah, ya, berkata kepada kita, ente kenal aneh gak? Maka kita nih yang ditanya sama Quran menjawab, man anta? Ente siapa? Aneh gak kenal sama ente? Tuh deh. Tapi kok ente punya rupa enak? Tuh deh. Ente kok apa bagus banget, sempurna banget, indah banget, enak dipandang. Ente siapa nih gak kenal? Kata kita nih, fayaqulu, tuh. Maka ya si Quran itu yang saat itu bukan Quran tapi apa yang namanya Allah Ta'ala punya kehendak ya menciptakan pahala kita yang belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran ya. Si Quran itu berkata yang kita masih belum tahu nih. Tapi keberadaan dia di hadapan kita udah menenangkan kita dari huru-hara yang menggigitkan. Kenapa? Dia datang dengan menghibur, ngomongnya baik, rupanya indah. Sehingga pandangan kita kepada makhluk yang demikian indah tadi mengalihkan kita dari huru-hara yang mengerikan. Itu udah menyelamatkan itu. Kan huru-hara kiamat mengerikan. Tuh, tapi di depan kita tuh ada makhluk yang demikian indah, Allahu Akbar. Tuh, sehingga natapnya kita kepada si makhluk yang demikian indah ini yang datang kepada kita, itu udah mengalihkan kita dari huru-hara yang mengerikan. Tuh, sehingga dia tanya sama kita, "Ente kenal aneh gak?" "Enggak, aneh gak kenal." "Itu siapa ya?" Maka si Quran menjawab, "Anal ladzi kunta tuhibbu wa tukrimu." Aku ini adalah yang kamu di dunia amat sangat menyukainya. Sebab orang kalau nikmat baca Quran, dia akan punya waktu khusus untuk baca Quran. Punya waktu khusus. Tuh ngerti? Sehingga dia berasa kagak enak, berasa kayak ada yang kurang kalau dia belum membacanya. Allahumma di antara ente sama ana mungkin punya orang tua yang coba begitu. Tuh ngerti? Enggak orang tua ente, mungkin nenek ente. Ada tuh. Kayaknya kalau sehari nggak baca Quran nggak enak. Allahumma ana punya nenek begitu. Tuh ngerti? Enggak, Mbak. Ya Allah belum ngaji. Iya, tadi kan ke rumah nengokin orang sakit ya. Ya, kayaknya kalau nggak hari itu yang dia sejak melek mata dari subuh sampai mau tidur nggak baca Quran kayak nggak enak. Apa? Ibarat kata udah menyatu dia mau baca Quran. Meskipun cuma 2 lembar, tapi itu karena udah berkesinambungan dia baca, sehingga ketika ada hari yang menjadikan dia sibuk karena apa cucu ngawinin, anak ngawinin atau segala macamnya ya, apa takziah atau segala macamnya, yang dia jalan itu di jam yang biasa dibaca Quran ya, akhirnya dia nggak baca Quran di jam yang biasa dibaca ya, akhirnya ketika pulang mau tidur nggak bisa ini. Allahumma insya Allah di antara keluarga kita ada yang begitu. Tuh ngerti? Emang sampai sekarang hal itu ada, cuma nggak sama kita karena kita emang jarang baca Quran. Ada tuh orang nggak baca Quran nggak enak. Ibarat kata aneh bangun tidur nggak ngopi, oh gua nggak jalan. Kalau aneh kan ngopi. Tuh ngerti? Bangun tidur nggak ngopi, oh nggak jalan. Saat udah telat, saat itu gua ngopi dulu. Udah tungguin, bodo amat, gue mau ngopi, enggak batalin gue mau ngopi. Tuh. Jadi kalau nggak ngopi, kayak kadang kurang gitu. Tuh, kalau kita kan ngopi, terus ada orang kalau pagi kayak nggak makan uduk empok no kayak gimana? Ada tuh, iya. Jadi kebiasaan dia. Tapi kalau orang dulu kebiasaannya yang baik-baik. Tuh ngerti? Ada yang mau tidur kayak ada yang kurang apa? Astagfirullah, ada belum wudu. Tuh ngerti? Nah, ini kata Quran di hari kiamat, ente nggak kenal sama aneh. Aneh adalah orang yang ente amat sangat menyukainya waktu di dunia. Waktu krimu. Dan aneh ini adalah orang yang di dunia ente memuliakannya. Tuh bagaimana memuliakan Quran? Tuh di antaranya ketika hendak mengambil Quran, ambil dengan tangan kanan, jangan Quran tuh ditenteng begini, taruhnya begini ke orang tua dulu ngajar anaknya. Tuh ngerti? Pegangnya begini, jangan pakai tangan kiri. Tuh, lalu ketika baca dikatakan dia memuliakan Quran, jangan taruh Quran di bawah. Tuh, orang dulu baca pakai bantal, atau sekarang mah enak banyak lekar yang 2 lipat begitu. Ngerti ya? Lekar lipat. Wa kunta tashar lailak bi, dan aneh ini adalah ya orang, bukan orang, makhluk yang ente di dunia ya. Tuh arti tashar begadang, tapi maksud yang menjadikan ente ya berada sampai larut malam karena ingin membaca aku. Tuh. Terus watada'ab naharak, yakni min du'atika an tagra'a naharak. Tuh. Dan aneh adalah orang yang ya doa yang harusnya ente baca ya habis sholat segala macamnya, menjadikan ente membiasakan untuk baca aneh. Tuh, kata Quran. Galak setelah nih si orang nih, kita nih manusia nih ya,
mendapat jawaban dari orang ini yang kita tanya, emang ente siapa? Tuh, aneh adalah orang yang ente cintai, orang yang ente muliakan, orang yang ente ya menjadikan orang lain jam 10 udah tidur, ente entar agak malam sedikit karena ente mau baca Quran. Tuh, orang yang siang segala macamnya ya, apa namanya, sholat, berdoa segala macamnya, ente baca Quran. Tuh, oh, kita jawab nih, la'allakal Quran. Jangan-jangan ente Al-Quran ya? Tuh, ente perbuatan Quran yang Anda baca di dunia ya. Ente apa namanya? Keterangan Al-Quran yang Anda amalkan di dunia ya. Tuh. Ente jangan-jangan Quran nih. Artinya pahala Al-Quran yang Anda berbuat di alam dunia, yang kini Allah ciptakan ente seperti ini. Ente Quran nih. Galak si makhluk itu menjawab, iya betul. Ane Quran. Kan ente dirinya senang baca aneh. Kan ente dirinya memuliakan aneh. Tuh, kan ente dirinya mengamalkan aneh. Tuh, kata si Quran nih. Udah. Thumma yakdum 'ala Allah. Kemudian si Al-Quran nih, ya, yang udah kita akhirnya tahu, si Quran datang ke hadapan Allah. Tuh, ya ngapain? Tuh, si Quran bersaksi, ya Allah, tuh muliakan hamba-Mu ini. Tuh, karena apa? Quran apa memintakan syafaat kepada Allah. Fa yu'tal muluk bi yaminihi wal khulud bi shimalihi. Maka si hamba ini nih, kita nih manusia nih, ya, dengan permintaan Al-Quran kepada Allah Ta'ala untuk orang ini dimuliakan, ya, diistimewakan oleh Allah Ta'ala, maka si manusia ini diberikan oleh Allah Ta'ala kerajaan, ya, artinya apa? Simbol kerajaan diberikan di tangan kanannya, dan ya gelang atau segala macam yang itu tanda mulia, ya, diberikan di tangan kirinya. Artinya ada dua kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada si orang ini, ya, karena Quran yang minta kepada Allah. Wa yudha'u tajul muluk ala ra'sih wa yulbas walidahul muslimani hullatain ma yagumu bihimad dunya wa ad'afuhuma. Dan ya, jadi raja megang apa sih? Raja megang apa? Jadi ini si manusia nih, ya, yang di dunia ngamalin Quran, baca Quran, belajar Al-Quran, ngamalin Al-Quran tuh. Dan di tangan kanan diberi tanda kerajaan, di tangan kirinya dibeli apa ya, Al-Khulud tadi adalah tuh gelang, ya, perhiasan yang mahal-mahal, Allahu Akbar. Lalu dia diberikan tuh di kepalanya mahkota kerajaan, yang itu bisa dilihat oleh seluruh manusia di hari kiamat. Tuh diberi diletakkan tuh tajul muluk, tuh mahkota kerajaan ala ra'si di kepalanya. Wa yulbas walidahul muslimani. Dan kedua orang tua dari ini anak, misalnya nih, tadi kita yang pakein, tahu nggak sih? Kita dipakein nih, ya, tangan kanan kita diberi simbol kerajaan oleh Allah Ta'ala, karena kita dibawa sama Al-Quran. Ya Allah, muliakan dia, tahu nggak sih? Maka diberi itu di tangan kanan kita, ya, simbol kerajaan, dan diberikan di tangan kiri kita Al-Khulud. Al-Khulud itu anting gelang yang Allahu Akbar yang berharga, dan di kepala kita dipakai mahkota kerajaan, dan gitu. Orang tua kita, tuh nih, laki dan perempuan, al-muslimani, yang mereka muslim, tuh nih, dipakaikan oleh Allah Ta'ala hullatani, dua pakaian yang itu terbuat dari sutra. Bukan sutra gersik ya, bukan sutra dunia itu mah, sutra kalimat, bukan, sutra akhirat nih. Tuh, kedua orang tua kita yang muslim, ya, emang ada kan anak mu'alaf nggak mustahil. Kalau ada orang mu'alaf masuk Islam, belajar Quran segala macam, dengan tetap orang tua kafir, ngerti? Maka kemuliaan yang si anak dapati dengan berkah belajar Quran setelah masuk Islam, ya, lalu dia jalani hukum Islam sebagaimana Al-Quran memberikan aturan, ya, hukum Islam begitu, maka orang tua yang kafir akan diringankan siksanya oleh Allah. Kalau yang muslim tuh diberikan pakaian, tuh nih, hullatain, ya, yang dari yang present dari sutra segala macamnya. Mayagumu bihimad dunya, tuh, yang apa namanya, dua pakaian itu, ya, dunia beserta isinya nggak ada apa-apanya itu dengan dua pakaian tadi. Dunia beserta isinya wa ad'afuha, tuh nih, dan berlipat-lipat kali apapun ya harta dunia, ya. Jadi dunia nih beserta isinya, ya, arti isinya bukan orang, tuh nih. Apa yang berharga? Kan di dunia ada tambang minyak, ada tambang emas, ada tambang perak,
Terus apa lagi? Macam-macam segala macamnya. Tahu ngerti? Maka apapun ya yang itu sebagai kenikmatan dunia, harta dunia, isi dunia, nggak ada apa-apanya dengan dua pakaian tadi yang Allah berikan kemuliaan buat kedua orang tua si anak. Maka kedua orang tua si anak tadi nggak berbuat seperti itu ya. Artinya kemuliaan dari orang tua berkah anaknya bisa baca Quran. So, sehingga seorang tua dipakaikan kemuliaan sedemikian indah. Tuh, yang itu nggak bisa dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Fayaqula nih, si orang tua tadi yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tuh nih, dengan dipakaikan mereka berdua masing-masing dengan pakaian ya, yang harganya nggak bisa dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Si orang tua, kedua orang tua tadi berkata, Min aina lana hadza? Kamu yang Allah utus untuk memberikan kemuliaan buat kami, dari mana kami bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini? Tuh, kedua orang tua kita nanya, Min aina lana hadza? Dari mana nih ya kami kok bisa memperoleh kemuliaan seperti ini? Walam tablughu a'maluna, sementara tidak ada amal kami di dunia yang kami jalankan yang dapat menyampaikan kami untuk memperoleh kemuliaan ini. Nggak ada. Ibarat kata Anda waktu hidup di dunia pas-pasan, borok-borok pergi haji, tuh ngerti? Borok-borok sedekah, borok-borok segala macamnya, tuh ngerti? Sehingga apa? Sehingga ya dengan sebatas kemampuan yang kami ketahui akan kami dalam semasa hidup di dunia, ya kami nggak yakin kalau amal yang kami kerjakan semasa hidup, ya bisa menyampaikan kami untuk dapat kemuliaan yang sekarang kami sedang diberikan. Nggak mungkin. Sehingga dari mana nih kalian memberikan kemuliaan ini kepada kami? Sedangkan amal-amal kami nggak mungkin bisa menjadikan kami sampai seperti ini. Fayugalu. Tuh, maka dijawablah tuh ngerti ya oleh suara ya di hari kiamat buat kedua orang tua tadi. Tuh, fayugalu lahuma, maka dikatakan buat mereka berdua tuh si orang tua ya laki perempuan yang suami istri dia. Tuh. Bi fadli waladikuma bi qiraatil Qur'an u'titu madalik. Kalian berdua, ngerti, suami istri nih, ya. Kemuliaan yang kini telah diberikan kepada kalian itu semata-mata karena keutamaan, karena kelebihan, karena kebaikan, ya, akan anak kalian berdua, ya, yang anak kalian ajarkan Al-Quran di dunia. Tuh, ngerti? Amal kalian memang nggak menjadikan kalian sampai untuk meroleh kemuliaan ini. Tuh, tapi ya itu semua karena keutamaan ya dari anak kalian berdua ya akan belajar Al-Quran, mengerti Al-Quran, yang itu karena kalian sebagai orang tuanya ya mendidik mereka di masa kecil untuk belajar Al-Quran dan terus kalian ingatkan mereka untuk mengerti Al-Quran, baca segala macamnya ya, dan hal itu akhirnya berjalan dalam kehidupan anak kalian berdua ya, maka kemuliaan itulah ya yang menjadikan kalian diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan ini. Berarti ya? Jadi kita jadi orang tua jangan mengabaikan didikan Al-Quran, jangan. Di dunianya nggak ada orang tua susah hanya karena mendidik anaknya agama, nggak ada. Jadi, tapi berapa banyak orang tua didik anaknya dunia dengan tanpa menyertai ajaran agama, si orang tua akhirnya kadang-kadang anaknya kena skandal korupsi. Kan banyak orang kayak begitu. Jadi, apa? Ketika agama enggak jadi landasan hidup orang yang beragama Islam, ya, maka ya apapun kebaikan, apapun ya kenikmatan yang didapati tetap ujung-ujung bawa sial buat dia. Tapi ketika agama jadi landasan utama, ya meskipun dunianya kelihatannya lahiriah kurang segala macam, tetap orang tadi hatinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sebab nggak ada orang peduli dengan agama kehidupannya kurang, nggak ada, mustahil. Tuh, yang miskin aja tapi ketika agama ada dalam hati dan ada dalam perbuatan, ya dia nggak pernah merasa susah dalam kehidupan. Banyak orang itu hidupnya di bawah kita. Tapi karena agama dia nikmati dengan hati dan perbuatan, ya dia nggak pernah kita dengar mengeluh akan kesusahannya. Coba, karena nggak ada orang dengan agamanya Allah Ta'ala jadikan dia menderita, nggak ada. Mustahil. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau ente punya teman, ya di lingkungan ente nih, tempat ente membaur ya di mana aja, di kerjaan kayak di mana, ya yang beragama Islam ya, insya Allah mereka masih SD pernah ngaji di Al-Quran, pernah ngaji Alif Ba Ta. Tapi sekarang mereka udah lupa. Kenapa? Karena
karena berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mereka nggak pernah menghadapkan matanya dan nggak pernah mengucapkan dengan mulutnya huruf Al-Quran. Di luar sadar mereka lupa. Biasanya kata baca juga udah pasti terbata-bata, sulit, berat, naudzubillah. Udah lagi nggak bisa membedakan mana panjang mana pendek. Bahkan mereka yang udah pernah bisa baca Quran, ya, tapi belum sempat sampai Quran juz amma ditaro atau Iqra 6 berhenti, ya, lalu setelah 5 tahun segala macam diajak teman-teman ngaji ke sono kemari, lalu ditekankan untuk belajar bata, dia mau belajar lagi, pasti ada huruf hijaiyah yang dia lupa. Dia udah mulai keliru antara shad dengan dot, antara ta dengan shin, pasti dan mutlak. Tapi alhamdulillah belum terlambat, tetap belajar sampai ya ente tidak salah dalam mengeluarkan huruf Quran dari tempat yang mesti keluar. Tuh, sehingga ente bisa mengucapkan shad dengan shad, dot dengan dot, ta dengan ta, shin dengan shin. Tuh. Karena apalagi ente ingin berbuat itu orang tua ente sudah meninggal. Maka kalau ente merasa pernah berbuat menyusahkan orang tua, ya, pernah bikin pegal orang tua, pernah ngerongor orang tua, ya, maka nggak ada bakti yang paling gampang untuk ente berbuat kepada orang tua ente yang meninggal melainkan ente belajar Al-Quran. Tuh, ngerti? Kenapa? Quran yang ente pelajari dan ente baca sampai bisa, lalu terus ente pertahankan sampai tetap bisa baca Quran, ya, nggak lagi mau lupa seperti masa silam, ya, maka di antara kemuliaannya tadi orang tua ente dimulakan oleh Allah Ta'ala dengan ente mau belajar Al-Quran. Ngerti gak? Tapi kalau ente dengan nikmat dunia tapi nggak bisa baca Quran, nggak ada kebaikan buat orang tua ente di hari kiamat kelak dari kebaikan ente di alam dunia. Kan rugi namanya. Tuh, ngerti? Makanya banyak orang tua dulu, ya, biarin deh lo mau apel, yang penting lo jangan nggak ngerti agama. Orang tua dulu menekankan agama mana tuh. Nah, kita alhamdulillah insya Allah dengan penjelasan ini, ya, kita jangan sampai lupa mendidik anak kita agama, terutama Al-Quran, sholat yang 5 waktu, ya, dan hal-hal, ya, yang menjadikan anak wajib untuk ia melaksanakan apa yang jadi perintah agama sejak mereka akil balik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. Fi kulli zaman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan. Fi kulli makan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-madhkur Al-madhkur. fi kulli lisan. Fi kulli lisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-ma'ruf Al-ma'ruf. bil-ihsan. Bil-ihsan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. كل يوم كل يوم هو في شأن. هو في شأن. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الأمان الأمان. الأمان الأمان. من زوال الإيمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان. أملك علينا أملك علينا من إحسان من إحسان. إحسانك القديم إحسانك القديم. يا حنان يا حنان. يا منان يا منان. يا رحيم يا رحيم. يا رحمن يا رحمن. يا غفور يا غفور. يا غفار يا غفار. اغفر لنا يا غفور. وارحمنا وارحمنا. وأنت وأنت خير الراحمين خير الراحمين. صلى الله الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد. وعلى آله وعلى وصحبه وصحبه وسلم وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.